Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dimudahkan dan dilancarkan belajar hari ini. Berdoa mulai. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang ke-6. Saya akan membahas lanjutan dari bab kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ini kompetensi dasar yang kemarin. Nah, ini yang sudah kita bahas submateri yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Hari ini saya akan membahas submateri yang keempat, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan yang kelima yaitu menentukan persamaan kuadrat baru atau disingkat PKB. Kita mulai. Yang keempat adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, memiliki akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka jumlah akar-akar persamaan kuadratnya bisa dicari dengan rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B-nya dari sini, A-nya dari sini. Gitu. Oke, yang kedua adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan rumus X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya dari sini, A-nya dari sini. Gitu ya. Nah, kalau persamaan kuadrat biasanya akan memiliki dua akar, gitu, X1 dan X2. Tapi nanti di dalam soal X1 dan X2 bisa digunakan huruf-huruf yang lain, misalkan M, N, P, Q, dan seterusnya. Jadi, ini hanya masalah variabel saja atau huruf yang berbeda. Intinya, mereka akan memiliki dua akar, gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0 adalah P dan Q. Nah, tadi kan akarnya X1 dan X2 ya. Nah, di sini P dan Q gitu. Boleh nggak sih, Bu? Boleh. Jadi tidak hanya X1 dan X2, P, Q, M, N, dan seterusnya boleh. Gitu ya. Semua huruf boleh dipakai. Nah, di sini di soalnya yang ditanya adalah tentukan nilai dari P tambah Q, yang kedua P kali Q, yang ketiga adalah 1 per P ditambah 1 per Q. Gitu. Oke, gimana jawabnya? Nah, sebelum menjawab, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya adalah 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian, dari persamaan kuadrat ini kita ketentukan A, B, dan C-nya. Gitu. A-nya itu yang ikut sama x kuadrat ya, nak. Berarti A-nya adalah 3. B itu yang ikut sama x, berarti B-nya adalah negatif 4. C-nya itu adalah konstanta, yaitu 2. Seperti itu. Masih ingat yang kemarin? Oke, kemudian yang poin pertama yang ditanya adalah P tambah Q. Kalau P tambah Q, artinya yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan kuadratnya gitu ya. Nah, ingat kembali yang tadi sudah dijelasin di slide sebelumnya. Nih, X1 tambah X2 atau jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu dicari dengan cara negatif B per A. Gitu kan? Nah, berarti kita peroleh rumusnya adalah negatif B per A. B-nya berapa di soal? B-nya negatif 4. C-nya berapa? A-nya berapa? A-nya? A-nya adalah 3. Berarti kita masukin nih nak ke sini, gitu kan ya? Berarti sama dengan negatif dalam kurung, karena B-nya min 4, berarti negatif 4, gitu ya? Per A-nya adalah 3. Negatifnya dari sini rumusnya, B-nya adalah negatif 4, maka di dalam kurung, gitu ya? Per A-nya adalah 3. Negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Maka hasilnya adalah positif 4 per 3. Seperti itu. Paham ya? Oke, yang kedua adalah P kali Q. Berarti kalau P kali Q adalah hasil kali akar-akar, ya nggak? Nah, kita ingat yang slide sebelumnya, hasil kali akar-akar itu X1 kali X2 sama dengan rumusnya C per A. Berarti kita masukin deh nak ke sini, C per A. C-nya berapa sih nak? C-nya adalah 2. A-nya berapa? 3. Maka kita tuliskan hasilnya adalah 2 per 3. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Yang ketiga adalah 1 per P ditambah dengan 1 per Q.
Karena di slide sebelumnya itu hanya diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar, sementara ini adalah pecahan, langkah pertamanya adalah seperti pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa, kita cari dulu KPK dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah P dan Q, gitu ya. KPK-nya kalian hanya perlu mengalikan P kali Q, gitu. Berarti hasilnya adalah P kali Q. Oke, kemudian seperti pecahan biasa, P kali Q dibagi P, berarti P-nya habis tinggal Q. Q kali 1, maka hasilnya adalah Q. Gitu ya. P Q dibagi Q, maka Q-nya habis tinggal P. P kali 1 adalah P. Oke, berarti hasilnya adalah Q plus P. Dah. Nah, Q plus P ini boleh saya tulis dibalik menjadi P plus Q. Sama saja. Dibagi dengan PQ. Sampai sini paham? Oke, kemudian tadi di poin 1 dan poin 2 kita sudah memperoleh P tambah Q dan P kali Q. Berarti yang ini tinggal kita tuliskan kembali. Berarti P plus Q-nya kita tuliskan 4/3. P kali Q-nya tinggal kita tuliskan 2/3. Sampai sini paham? Nah, kemudian pembagian yang panjang ini saya tuliskan menjadi pembagian ke samping supaya lebih mudah. Yaitu berarti menjadi 4/3 dibagi 2/3. Kemudian kalau masih ingat waktu SD, kita kalau membagi artinya dikali terus dibalik yang sebelah kanan, ya nggak? Berarti ini menjadi 4/3, oke, dikali 2/3-nya dibalik menjadi 3/2. Paham ya? Masih ingat? Oke, jadi kalau ada pembagian tinggal dikali terus yang sebelah kanannya dibalik gitu. Nah, kemudian 3 di atas sama 3 di bawah ini kan bisa dicoret ya, artinya habis membagi kan, berarti ini kita coret, berarti sama-sama 1 ya. Berarti hasilnya tinggal 4 dibagi dengan 2, maka kita tuliskan menjadi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa nak? 2. Maka hasilnya adalah 2. Seperti itu. Sampai di sini paham? Contoh soal yang kedua adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3 sama dengan 0 adalah m dan n. Tentukan nilai dari m kuadrat tambah n kuadrat, yang kedua m per n ditambah n per m. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya adalah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya berarti adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah 3. Oke, paham? Nah, kemudian kita lihat yang ditanya itu kan bukan hasil jumlah dan hasil kali yang biasa ya. Nah, karena bukan hasil jumlah dan hasil kali yang seperti biasa, kalian harus tentukan dulu hasil penjumlahannya dan hasil perkaliannya. Gitu. Hasil penjumlahan berarti M ditambah N rumusnya adalah min B per A. Berarti B-nya 1, A-nya 2, kita substitusikan ke sini berarti menjadi negatif 1/2. Sampai sini paham? Nah, MN-nya rumusnya adalah C per A. Berarti C-nya adalah 3, A-nya adalah 2, maka kita tuliskan 3/2. Sampai sini paham? Oke. Kemudian kita jawab yang nomor 1, yaitu M kuadrat tambah N kuadrat. M kuadrat tambah N kuadrat dapat dicari dengan cara M tambah N dipangkatkan 2 dikurang 2 kali MN. Oke. M tambah N punya nggak? Punya nih, yaitu negatif 1/2. Oke. M kali N-nya punya nggak? Nih punya, yaitu 3/2. Berarti tinggal kita substitusikan menjadi negatif 1/2 pangkat 2 dikurang 2 kali 3/2. Sampai sini paham? Oke, negatif 1 pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti negatif 1/2 kali negatif 1/2. Negatif 1 kali negatif 1, 1 positif. 2 kali 2 hasilnya 4, maka hasilnya adalah 1/4. Gitu ya. Nah, 2 dikali 3/2 berarti 2 kali 3-nya 6, 2-nya penyebutnya tulis di sini. Gitu, sampai sini paham? Nah, seperti pengurangan biasa pada pecahan, kita cari dulu KPK dari penyebutnya, ya enggak? KPK dari 4 dan 2 adalah 4, maka kita tulis 4 di bawah sini ya. 4 dibagi 4, 1, 1 kali 1, maka hasilnya adalah 1. 4 bagi 2 hasilnya 2, 2 kali 6 gitu ya, berarti hasilnya adalah 1 dikurang 12/6.
4. 1 dikurang 12, maka hasilnya adalah negatif 11. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 11/4. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian kita jawab soal yang nomor 2-nya. M per N ditambah N per M. Gini ya. Nah, langkahnya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Berarti MN gitu ya. N kali M. Oke. MN dibagi N maka hasilnya adalah M. M kali M maka hasilnya adalah M kuadrat. Paham? MN dibagi M hasilnya adalah N. N dikali N maka hasilnya adalah N kuadrat. Maka rumusnya menjadi M kuadrat tambah N kuadrat per M kali N. Nah, M kuadrat tambah N kuadrat itu kita udah peroleh dari yang pertama ini tadi, berarti kita substitusikan menjadi negatif 11/4 gitu ya. Dibagi MN, MN-nya adalah 3/2, saya tulis jadi ke samping ya, biar lebih gampang. Berarti dibagi dengan 3/2. Kalau dibagi artinya dikali, lalu 3/2-nya dibalik ya. Berarti menjadi negatif 11/4 dikali 2/3. Paham? Kemudian, kita coret 2 dan 4-nya, kita sederhanakan, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti menjadi negatif 11/2 dikali 1/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka hasil akhirnya adalah negatif 11/6. Gitu. Sampai sini paham? Contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui akar-akar persamaan kuadrat 4x pangkat 2 ditambah mx ditambah 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 tambah x2 sama dengan 2, maka nilai m-nya adalah, gitu ya. Kita jawab yang diketahuinya dulu. 4x pangkat 2 ditambah mx ditambah 5 sama dengan 0, kita tentukan a, b, dan c-nya. Berarti a-nya adalah 4, gitu ya. B-nya adalah m, dan c-nya adalah 5. Kemudian yang diketahui di soal selanjutnya adalah x1 tambah x2 sama dengan 2. Kita jalan dari yang diketahui, berarti kita peroleh yaitu x1 tambah x2 sama dengan 2. x1 tambah x2 berarti adalah rumus dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Ingat kembali nih, kalau rumus jumlah persamaan kuadrat x1 tambah x2 rumusnya adalah negatif b per a. Maka kita tuliskan di sini menjadi negatif b per a sama dengan 2. Sampai sini paham? Oke, kemudian kita masukkan b-nya adalah 5, a-nya adalah 4. Berarti kita substitusikan menjadi negatif b-nya adalah m, a-nya adalah 4. Berarti negatif m per 4 sama dengan 2. Sampai sini paham? Kemudian 4-nya ini penyebutnya kita kalikan silang ke 2. Berarti menjadi negatif m sama dengan 2 kali 4, kali silang. Oke, atas kali bawah. Dah, berarti negatif m sama dengan 8. Karena yang diminta m-nya adalah positif, maka ini kita bagi nih, berarti m sama dengan 8 dibagi negatif 1. Maka 8 bagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 8. Sampai sini paham? Oke, contoh soal yang keempat adalah diketahui akar-akar persamaan kuadrat negatif px kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kali x2 sama dengan 6, maka nilai p-nya adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahuinya, negatif px kuadrat tambah 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita cari a, b, dan c-nya. A-nya adalah negatif p, b-nya adalah 3, oke, C-nya adalah 5. Dan yang diketahui di soal adalah X1 kali X2 sama dengan 6. Kita jalan dari yang diketahui berarti X1 kali X2 sama dengan 6. Ingat kembali bahwa ini adalah rumus dari hasil kali akar-akar, maka kita punya hasil kali akar-akar itu jumlahnya adalah, hasil kali akar-akar itu rumusnya adalah C per A. Berarti kita substitusikan ke sini jadi C per A sama dengan 6. Oke, C-nya kita substitusikan 5, A-nya kita substitusikan negatif P. Maka hasilnya adalah 5 dibagi negatif P sama dengan 6. Sampai sini paham? Kemudian negatif P-nya kita kalikan silang ke yang atas 6, maka menjadi 5 sama dengan 6 dikali negatif P. Kali silang. Atas kali bawah. Oke, kemudian
6 kali negatif P jadi negatif 6P sama dengan 5. Yang ditanya adalah P, berarti P-nya sama dengan 5 dibagi negatif 6. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 5/6. Gitu. Sampai sini paham? Oke, semoga paham ya. Nah, ini adalah latihan 2.4. Silakan dikerjakan. Ada contoh-contoh soal yang tadi, gitu ya. Silakan ikuti caranya. Gitu. Semoga bisa ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini latihannya, jadi ada 4 soal ya. Kita lanjutkan yang kelima. Bahasan kelima adalah menentukan persamaan akar kuadrat baru atau disingkat PKB. Oke. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka persamaan kuadrat barunya atau PKB-nya dicari dengan cara X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi ini adalah rumusnya. X kuadrat dikurang hasil jumlah kali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Dengan catatan, gitu ya, bahwa hasil jumlahnya X1 dan X2 yang ini dicari dengan cara negatif B per A, lalu yang hasil kali X1 kali X2-nya dicari dengan cara C per A. Gitu. Nah, biar paham kita coba ke contoh soal. Oke? Contoh soal yang pertama. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah A, 2 dan 9, B, 4 dan negatif 7. Caranya seperti ini, kita jawab. Oke, rumus PKB-nya kita tuliskan dulu. X kuadrat dikurang hasil jumlah kali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Oke, ini rumusnya. Nah, yang A. Misalkan X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 9. Berarti kita tuliskan dulu hasil jumlahnya, X1 tambah X2, berarti 2 ditambah 9, maka hasilnya adalah 11. Paham ya? X1 tambah X2 berarti 2 ditambah 9, 11. Yang kedua, kita cari hasil kalinya, berarti X1 kali X2, berarti 2 dikali 9, maka hasilnya 18. Paham ya? Nah, kemudian kita masukin sehingga rumusnya kan ini nih, tadi nih kita pindahin ke sini ya. X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya 11, X1 kali X2-nya 18. Maka kita ubah menjadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya 11, X ditambah X1 kali X2-nya adalah 18 sama dengan 0. Jadi, tinggal kita pindahkan doang, hasil jumlahnya 11, hasil kalinya 18. Gitu, paham ya? Oke, yang B. Misalkan X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah negatif 7. Kita tentukan dulu hasil jumlahnya. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 4 ditambah, karena X2-nya negatif 7 berarti dalam kurung ya. Berarti 4 ditambah negatif 7. Gitu kan? 4 dikurang 7, maka hasilnya adalah negatif 3. Paham? Nah, yang kedua kita cari hasil kalinya, berarti X1 kali X2 sama dengan X1-nya 4 dikali negatif 7. Maka hasilnya adalah negatif 28. Sampai sini paham? Sehingga, kita tuliskan rumusnya, X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya negatif 3, X1 kali X2-nya adalah negatif 28. Berarti kita substitusikan menjadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya negatif 3, lalu tambahkan X gitu ya, ditambah X1 kali X2-nya adalah negatif 28 sama dengan 0. Gitu. Kemudian, karena di sini ada min ketemu min, maka kita jadikan plus. Berarti menjadi X kuadrat plus gitu ya. Lalu ini plus ketemu min jadi min gitu ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 28 sama dengan 0. Gitu. Jadi tolong perhatikan kalau nanti hasilnya ketemu min jadi plus. Plus ketemu min jadi min. Seperti itu. Paham ya nak? Ya, gampang ya. Nah, contoh yang kedua yaitu susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya pecahan, yaitu 2/3 dan 5/6. Caranya gimana? Caranya sama.
Gitu ya. Kita tuliskan dulu rumus PKB-nya yang ini ya, yang tadi. Yang pertama adalah, misalkan X1-nya sama dengan 2/3 dan X2-nya adalah 5/6. Kemudian, kita cari hasil jumlahnya, X1 tambah X2, yaitu 2/3 ditambah 5/6. Caranya adalah samakan dulu penyebutnya dengan cara cari KPK-nya. 3 dan 6 KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2 adalah 4 gitu ya. 6 bagi 6, 1. 1 kali 5. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 5/6. Maka hasil akhirnya adalah 9/6. Sampai sini paham? Oke, kemudian kita coret atau sederhanakan ya. 9 bagi 6 hasilnya disederhanain bagi 3, maka hasilnya adalah 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Jadi hasil sederhananya 3/2. Sampai sini paham? Oke, kemudian kita cari hasil kalinya yaitu X1 kali X2. Berarti 2/3 dikali 5/6. Oke, karena penyebut dan pembilangnya 2 sama 6 ini bisa dicoret gitu ya. Berarti kita coret nih. Kita bagi atau sederhanakan berarti menjadi 1. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya adalah 5/3 kali 3, 9. Sampai sini paham? Oke, kemudian kita substitusikan ke rumus PKB yang ini, nak. Berarti kita tuliskan sehingga X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya adalah 3/2, berarti kita substitusikan X kuadrat dikurang 3/2X ditambah 5/9 sama dengan 0. Gitu. Sampai sini paham? Ya. Nah, tapi di sini kan angkanya pecahan ya, ada penyebutnya ya, jelek kan? Nah, biar penyebutnya hilang, maka kita kalikan dengan KPK penyebutnya. 2 dan 9, KPK-nya berapa? 18. Maka ini kita kalikan dengan 18, yaitu KPK-nya. Oke, berarti semuanya kali 18. 18 kali X kuadrat, maka hasilnya adalah 18X kuadrat. 18 kali 3/2 X. 18 kali 5/9. 18 kali 0 hasilnya adalah 0. Oke, kemudian kita coret nih, ya, penyebutnya 2 sama 18. Maka ini hasilnya 1, ini 9 gitu ya. Yang ini juga kita coret. Oke, ini 1, ini 2. Maka hasil akhirnya adalah 18X kuadrat. Ini tadi 9 kali 3 hasilnya 2, 7X. Ini 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah 18X kuadrat min 27X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi, nanti kalau akar-akar persamaan kuadratnya adalah pecahan, yaitu ada penyebutnya, jangan lupa cari KPK dari penyebutnya. Gitu ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, contoh soal selanjutnya adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5 sama dengan 0 adalah P dan Q. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P tambah 2 dan Q tambah 2. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu rumus PKB-nya. X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, kemudian untuk menjawab soal seperti ini, tentukan terlebih dahulu seperti biasa A, B, dan C-nya. A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah 5. Kemudian kita tentukan dulu hasil jumlah dan hasil kalinya. Berarti P tambah Q rumusnya adalah negatif B per A, B-nya negatif 4, berarti kita masukin negatif dalam kurung negatif 4, per A-nya adalah 3. Berarti min ketemu min jadi plus 4/3. Sampai sini paham? Dan kita tentukan hasil kalinya, yaitu P kali Q rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 5, A-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 5/3. Sampai sini paham? Oke, kemudian, gitu ya. Di sini kan dia bilang susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P tambah 2 dan Q tambah 2. Berarti kita misalkan X1-nya adalah P tambah Q2 dan X2-nya adalah Q tambah 2. Oke, sampai sini paham? Oke, karena rumus PKB itu kita harus mencari hasil jumlah dan hasil kali, maka yang X1 dan X2 ini kita jumlahkan dulu yang pertama. Berarti X1 tambah X2 sama dengan X1-nya P tambah 2
ditambah X2-nya adalah Q tambah 2. Oke, P tambah 2 tambah Q tambah 2 berarti menjadi, gitu ya, P tambah Q, 2 tambah 2-nya adalah hasilnya 4. Maka kita tulis P tambah Q tambah 4. Oke, tinggal aljabar biasa seperti biasa. Oke, kemudian P tambah Q kita punya nggak di soal? Punya nih yang tadi kita cari sebelumnya, yaitu P tambah Q-nya adalah 4/3. Maka kita tulis jadi 4/3 ditambah 4. Oke, paham? Nah, 4 ini artinya adalah 4/1, gitu ya. 4/1, karena sini 1 dan 3, maka KPK-nya adalah 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali 4, 4. Di sini ada 1 ya, di bawahnya 4 nih, karena dia penyebutnya 1 gitu ya. 3 bagi 1, 3. 3 kali 4, maka kita tulis jadi seperti ini. Oke, 3 kali 4, 12. 12 tambah 4 gitu ya. Maka hasilnya 12 tambah 4, 16. 16/3. Gitu. Sampai sini paham? Oke, berarti kita udah dapet nih hasil jumlahnya. Yang kedua yang kita cari adalah hasil kalinya. Berarti X1 kali X2, kita masukin X1-nya adalah P plus 2, X2-nya adalah Q tambah 2. Oke, kemudian kita kali pelangi, karena ini perkalian. Berarti P kali Q, maka hasilnya adalah PQ. Lalu P kali 2, maka hasilnya adalah 2P. Lalu 2 kali Q, maka hasilnya adalah 2Q. Lalu 2 kali 2, maka hasilnya adalah positif 4. Gitu. PQ kita punya nggak nih? Punya 5/3. Gitu kan ya. 2P tambah 2Q kita punya nggak? Nggak punya. Gitu kan ya. Tapi ketika kita punya 2P tambah 2Q, itu bisa kita faktorkan menjadi PQ plus 2-nya taruh di luar, P tambah Q-nya taruh di dalam kurung seperti ini. Gitu. Ini artinya sama dengan 2 kali P hasilnya 2P. 2 kali Q hasilnya 2Q. Jadi sama artinya dengan perkalian. Gitu. Ditambah 4. Sampai sini paham? PQ-nya kita masukin berapa nih? 5/3. Maka kita substitusikan menjadi PQ-nya 5/3 ditambah 2 kali P tambah Q. P tambah Q-nya adalah 4/3. Baru ditambah dengan 4. Sampai sini paham? Berarti kita tuliskan menjadi 5/3 ditambah 2 kali 4, 8. 8/3 ditambah, ini 4 artinya 4/1 ya, seperti yang sama tadi. Gitu. Oke, kita samakan penyebutnya. KPK dari 3, 3, dan 1 yaitu adalah 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali 5, 5. 3 bagi 3, 1. 1 kali 8, 8. 3 bagi 1, 3. 3 kali 4, 12. Berarti 5 tambah 8, 13. 13 tambah 12 artinya 25/3. Gitu. Sampai sini paham? Kita punya hasil jumlah, kita punya hasil kali. Berarti kita tinggal substitusikan ke rumus PKB. Berarti sehingga menjadi, ini rumus PKB-nya ya, X kuadrat dikurang hasil jumlah kali X ditambah hasil kali sama dengan 0. Berarti menjadi X kuadrat dikurang hasil jumlahnya 16/3 tambahin X gitu ya, ditambah hasil kalinya adalah 25/3. Gitu. Dan ingat, kalau misalkan di sini ada penyebutnya, maka kita kalikan dengan KPK penyebutnya. KPK dari 3 dan 3 adalah 3. Maka ini dikali 3. Gitu. Dikali 3 ya. Berarti semuanya kita kali 3 nih. Berarti 3X kuadrat, oke, dikurang 3 kali 16/3X, ditambah 3 kali 25/3. Kemudian 3 yang ini kita coret nih, karena sama ya. Artinya habis dibagi. Maka ini habis, berarti tinggal 16, ini habis tinggal 25. Maka hasilnya adalah 3X kuadrat dikurang 16X ditambah 25 sama dengan 0. Gitu. Sampai di sini paham? Paham ya? Memang rada sedikit panjang, tapi insya Allah bisa. Oke. Kita lanjutkan. Contoh soal yang selanjutnya yaitu akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat min 4X tambah 5 sama dengan 0 adalah P dan Q. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3P dan 3Q. Oke, kita jawab. Tulis dulu rumus PKB-nya seperti biasa. Berarti X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti kita harus cari hasil jumlahnya dan harus cari hasil
kalinya. Oke, untuk menjawabnya kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah 5. Kemudian kita tentukan hasil jumlahnya, berarti akarnya P dan Q ya. P tambah Q rumusnya negatif B per A, B-nya negatif 4, berarti negatif ketemu negatif jadi positif 4, A-nya adalah 3, berarti 4 per 3. Dan PQ-nya hasil kalinya rumusnya adalah C per A, maka C-nya 5 dan A-nya 3, jadinya adalah 5 per 3. Ini seperti biasa ya, kita cari dulu hasil jumlah dan hasil kali. Oke, kemudian misalkan sekarang akar barunya adalah 3P, X1-nya adalah 3P, dan X2-nya adalah 3I. Karena rumus PKB itu kita harus cari hasil jumlah dan hasil kali, maka kita cari hasil jumlahnya, berarti X1 tambah X2, yaitu 3P ditambah 3Q, X1-nya 3P, X2-nya 3Q, sampai sini paham? Oke, kemudian 3P tambah 3Q, 3-nya saya keluarin, lalu kita tulis dalam kurung P tambah Q. Gitu. Artinya sama kayak tadi, 3 kali P hasilnya 3P, 3 kali Q hasilnya adalah 3Q. Sampai sini paham? Lalu P tambah Q kita punya nggak? Punya nih di soal. Yang tadi udah kita cari ya. P tambah Q-nya adalah negatif B per A, yaitu 4 per 3. Maka kita substitusikan ke sini. Oke, berarti 3 dalam kurung 4 per 3. Oke, kemudian kita coret deh 3 sama 3 yang ini ya, karena habis dibagi kan, maka X1 tambah X2-nya hasilnya adalah 4. Gitu, sampai sini paham? Oke, kalau sudah hasil jumlah, maka kita cari hasil kali. Berarti X1 kali X2 sama dengan 3P kali 3Q. Gitu kan ya? Angka sama angka, huruf sama huruf. Berarti 3 kali 3 hasilnya adalah 9, P kali Q hasilnya adalah PQ. Gitu. PQ-nya kita punya nggak? Punya nih. Yang tadi udah kita cari ya. PQ sama dengan C per A, hasilnya adalah 5 per 3. Maka kita substitusikan menjadi 9 kali 5 per 3. Oke. Nah, kemudian kita coret 3 sama 9-nya ya. 3 bagi 3, 3. 9 bagi 3, 3. Oke. Maka hasilnya adalah 3 kali 5. 3 kali 5 berapa, nak? 15. Gitu. Hasil jumlahnya 4, hasil kalinya 15. Sehingga kita tuliskan rumusnya yang tadi, PKB-nya berarti X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 tambah X2-nya 4, X1 kali X2-nya 15. Maka kita substitusikan menjadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya 4 nih, tambahin X gitu ya, ditambah X1 kali X2-nya 15 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 15 sama dengan 0. Gitu. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini adalah latihan 2.5. Silakan dikerjakan berdasarkan ikutin contoh-contoh yang tadi gitu ya. Semoga bisa. Oke, ini adalah kutipan dari surat di Al-Quran bahwa pertolongan Allah itu dekat, yaitu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi, ya kita sama-sama berdoa, terus berdoa sama Allah supaya corona ini segera berakhir. Supaya semoga hidup ini lebih normal lagi, kembali normal, yang benar-benar normal. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari yang lebih baik. Gitu. Semoga paham dengan materi hari ini. Tolong diperhatikan baik-baik. Jangan di-skip videonya. Dikerjakan tugas-tugasnya supaya bisa ikutin contoh-contoh soalnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, nak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.